Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Apriliani Istikawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak dengan fasilitator Ibu Dia Suryanti Retnasari MPD dan pengajar praktek Ibu Ranita Sari SPD. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Langkah yang dilakukan untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif adalah menggunakan bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Tahap pertama, buat pertanyaan utama. Di tahap ini, Bapak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahap kedua, ambil pelajaran. Pada tahap ini, Bapak Ibu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah tercapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap ketiga, gali mimpi. Pada tahapan ini, Bapak Ibu dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan, dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Tahap ketiga, jabarkan rencana. Di tahapan ini, Bapak Ibu dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan terakhir, atur eksekusi. Di bagian ini, Bapak Ibu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak, dan pasti mau untuk terlibat. Bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi saya mewujudkan peserta didik yang beriman, kolaboratif, dan kreatif atau berko-kreatif. Prakasa perubahan yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kalimat prakarsa perubahan dianalisis dengan metode ATAP. A adalah aset, T adalah tantangan, A adalah aksinya, P adalah pembelajaran atau perubahannya. Aset, guru yang berdedikasi dan bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan dari kepala sekolah dan pengawas. T. Tantangan, kurangnya motivasi belajar siswa, belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, masih adanya guru yang belum menguasai metode pembelajaran. Aksinya, melakukan pelatihan motivasi belajar siswa, menyediakan program pembelajaran berbasis teknologi, melakukan pendampingan guru untuk menguasai metode pembelajaran. Pembelajaran atau perubahannya, siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, dan kualitas pembelajaran meningkat. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana cara mewujudkan meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikannya, melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru mengenai meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan kajian literatur terkait meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid, serta strategi untuk mewujudkan kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Sumber daya apa saja yang sudah dimiliki sekolah untuk pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikannya, mencari contoh nyata sekolah dan guru yang telah menerapkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid melalui studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Melakukan wawancara dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan orang tua mengenai bentuk pembelajaran
yang dapat meningkatkan kreativitas dan berpikir siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran kreatif dan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada murid telah diterapkan? Bagaimanakah suasana kelas dan proses pembelajaran saat siswa telah menjadi kreatif dan mampu berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana perasaan saya setelah menerapkan proses pembelajaran kreatif dan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikannya membuat daftar keterampilan baru yang akan sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, orang tua peroleh dari literatur terkait pembelajaran yang kreatif dan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Telah diterapkan. Contoh hasil, saya terbiasa memberikan masalah atau pertanyaan pemantik terlebih dahulu yang menstimulus siswa kreatif dan berpikir kritis. Membuat gambaran sikap dan respon anak atas topik permasalahan melalui diskusi. Contoh hasil, siswa percaya diri dan tidak takut berbuat salah dalam menyampaikan pendapatnya pada saat diskusi kelompok. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang bisa saya lakukan? Bagaimana strategi untuk mewujudkan siswa kreatif dan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada murid telah diterapkan? Apa program terobosan usulan saya yang dapat diterapkan oleh sekolah untuk mewujudkan siswa kreatif dan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikannya membuat capaian realistis dari program yang diterapkan mengenai perubahan pada pelajar yang mengarah kepada kreativitas dan berpikir kritis. Membuat topik-topik permasalahan yang akan dibahas bersama siswa, menyusun program pakem partisipatif, aktif, kreatif, kompetitif, energik, mandiri yang diusulkan sebagai terobosan untuk diterapkan di sekolah. Selanjutnya, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang saya libatkan agar dapat mewujudkan pelajar yang kreatif dan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran kreatif dan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada murid tetap berkelanjutan? Tindakan atau penyelidikannya menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, membuat daftar siapa saja dan kapan pelaksanaan monitoring supervisi proses pembelajaran di kelas oleh kepala sekolah dan tim supervisi, menyusun indikator atau tolak ukur kreativitas dan berpikir kritis peserta didik. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.